Saya adalah salah satu orang yang sangat sedih, sangat jengkel, sangat marah ketika Mahkamah Konstitusi itu dirubah, diobrak-abrik oleh Presiden Jokowi waktu itu. Negara itu akan sejahtera, akan damai, tenang kalau pengangguran itu diatasi, kemiskinan diatasi. Karena ini faktor yang mempengaruhi kerusuhan. Rakyat ini menjadi korban ya karena dikorupsi. Akhirnya pajak melambung. Negara ini baru bisa berhasil kalau rakyatnya itu bebas dari pajak. Hasil riset bahwa Indonesia negara nomor 1 di dunia yang terkorup. Mas Prabowo ini sekarang bagaimana lepas daripada pengaruh Jokowi. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara, berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat Ipol, saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan besar dalam hal tata kelola negara. Mulai dari manajemen pemerintahan yang sangat rumit, kemudian birokrasi yang sangat berbelit, kepastian hukum yang cukup menyulitkan, dan berbagai hal lainnya sehingga menyebabkan Indonesia tidak memiliki daya saing. Nah, untuk membincangkan hal tersebut, saat ini kita sedang bertandang ke kantor Bapak Herman Suparno. Beliau merupakan Menaker Trans RI periode 2005-2009, dan kali ini kita akan mengangkat tema paradigma baru manajemen negara bangsa. Assalamualaikum, apa kabar Pak Herman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Pak Herman nih pasca menjadi Menaker Trans, aktivitasnya sekarang apa sih Pak sebetulnya? Iya, saya itu waktu itu pertama ditawari untuk jadi duta besar. Tapi saya tidak berkenan, bukan maksud sombong ya. Tapi saya sebelum jawab lebih jauh, saya tak menyapa dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat bangsa Indonesia, baik generasi muda maupun generasi yang sudah senior, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, bahwa kita selalu dalam lindungan, hidayah, kesehatan dari Allah SWT untuk seluruh bangsa Indonesia. Amin. Hari ini suatu kehormatan saya diundang lagi oleh iPol podcast untuk berbincang-bincang. Bincang-bincang maksudnya pengalaman saya selama ini. Jadi saya persilakan Pak Arif. Berarti ini kita yang kedua nih ya sahabat Ipol ya Bapak. Tapi bedanya nih ya sahabat Ipol, kalau sebelumnya di studio kita, sekarang di langsung kantornya Pak Herman. Gitu ya. Mudah-mudahan habis ini bisa pecah nih Pak podcast kita ya. Insyaallah. Nah Pak Herman nih temanya cukup berat kayaknya ya. Paradigma baru manajemen negara bangsa ya kan. Tapi sebelum masuk ke situ, sebetulnya Bapak nih aktivitasnya sekarang apa sih Pak? Ya, saya kalau secara pribadi, terus terang aja saya lebih kepada organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua ke pendidikan, jadi ke kampus, baik sebagai dosen umum maupun dosen tamu gitu ya. Tamu istilahnya itu kemana-mana gitu. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua di aspek baik organisasi UMKM, organisasi kebudayaan, organisasi keagamaan, itu saya aktif di situ. Sebagai contoh, saya dapat amanat untuk menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya masuk ke organisasi itu sudah lama, tahun 1990. Terus kemudian karena saya ke legislatif,
kemudian ke eksekutif jadi menteri, bantu Pak SBY. Itu baru saya aktif lagi ke Ormas setelah itu pertanyaan Anda setelah selesai dari menteri. Oke, jadi banyak ya Pak aktivitasnya ya, mulai dari sosial kemasyarakatan, agama, kemudian tadi pendidikan juga Bapak aktif. Pak, dengan pengalaman Bapak yang segudang, sebetulnya kalau Pak Herman melihat nih Pak, kondisi negara kita nih, manajemen pemerintahan Indonesia saat ini dibandingkan zaman Bapak dulu nih Pak, seperti apa Pak? Ya, mungkin akan lebih elegan ya. Saya akan mulai di era reformasi 9899, oke. Karena sebelum itu, sebelum era itu, saya adalah menggeluti di bidang profesional, bukan partai politik. Tapi Pak Herman juga pernah di legislatif kan ya Pak? Ya itu. Tahun 2000 itu ya? 1999. Oke. Reformasi. Ya, jadi saya salah satu anggota DPR RI dari waktu itu adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa atas amanat dari para kiai, Gus Dur, Mbah Maruf, Gus Mus, almarhum Mbah Khalil Bisri, almarhum Mbah Abdurrahman Udori, almarhum Buya Ali, Banten, Buntet, dan lain sebagainya. Saya diminta untuk di bidang lebih luas, yaitu tentang DPR RI dan MPR. Oh, jadi legislator ya? Jadi legislator. Berarti Pak Herman Gus Durian ya? Iya. Tegas Gus Durian. Ya. Nah, di situ banyak hal yang saya pelajari tentang manajemen negara bangsa. Pasca reformasi. Amanat reformasi yang bukan main itu adalah amanat dari mahasiswa, pemuda gerakan reformasi itu sudah jelas. Antara lain adalah meninjau kembali, merevisi, bukan merubah ya, merevisi, menyempurnakan tentang Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga sistem negara bangsa, yaitu tidak sentralistik tapi ke desentralisasi. Outputnya adalah membuat undang-undang otonomi daerah, itu contoh itu. Terus kemudian di dalam konteks karena waktu itu triggernya adalah masalah pencegahan korupsi dan mengatasi yang telah terjadi, yaitu korupsi. Itu saya termasuk yang mendirikan atau membuat lembaga ad hoc yang namanya KPK. KPK ya, jadi zamannya Ibu Mega waktu itu ya? Iya, saya ketua fraksi, jadi saya tanda tangan. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga regulasi institusi negara ini, maka saya juga terlibat membentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini saya adalah salah satu orang yang sangat sedih, sangat jengkel, sangat marah ketika Mahkamah Konstitusi itu dirubah, diobrak-abrik oleh Presiden Jokowi waktu itu. Sampai MK jadi reputasinya turun, babak belur. Padahal sebelumnya Pak Profesor Jimli Asidiki, Profesor Mahfud MD itu clean, nggak ada masalah. Setelah itu diobrak-abrik. Lah, kenapa saya jengkel? Kenapa saya marah? Lalu saya siang malam ya, sampai tidur di atas di meja gedung MPR DPR itu membuat itu, merumuskan. Iya, karena saya adalah sebagai pimpinan fraksi MPR RI. Dari fraksi PKB. Ya, juga ketua fraksi PKB. Luar biasa. Nah, saya masuk di
panitia ad hoc 1 untuk tugas itu. Oh, itu bukan main, siang malam, otak dan semua di ini, pakai survei, pakai riset. Setelah jadi diobrak-abrik. Saya manusia biasa, jadi punya rasa jengkel, rasa marah kan biasa. Itu. Oke, tapi kalau berbicara tentang MK, Pak, memang kemarin ada suatu hal yang bikin borok bangsa ya, Paman Usman dan gerbong oligarki. Itu namanya tsunami politik. Tsunami politik ya. Dan kita juga tahu ya, ada ketua MK juga yang dipenjara bahkan ya, kasusnya luar biasa lah itu. Menurut Bapak, apa perbandingannya MK dulu sama MK sekarang, Pak? Ya, sebelum saya menjawab ke sana, karena ini temanya adalah masalah manajemen. Anda angkat adalah malah masalah paradigma baru. Yes. Manajemen negara bangsa. Dalam pemikiran saya, di dalam buku saya yang saya tulis, ya, itu kajian manajemen negara bangsa ini saya awali dari mulai reformasi. Apa yang dimaksud paradigma baru? Manajemen negara. Kuncinya adalah yang pertama, proses politik sampai dengan pemilihan presiden, wakil presiden melalui pemilu, yes, itu tidak bisa dihindari karena memang itu sistem yang yang ada di negara manapun kecuali kerajaan ya, itu memang harus melalui pemilu. Proses pemilu. Demokratis ya Pak ya, itu salah satunya pemilihan. Namun demikian, reformasi ini sampai saat ini saya anggap gagal di dalam konteks political building, pembangunan politik kita. Gagalnya di mana Pak Herman? Di sini. Gagalnya adalah saya melihat pendekatannya adalah kekuasaan. Padahal sebetulnya sebuah pengelolaan, termasuk pengelolaan negara bangsa, itu adalah manajemen. Yang disebut manajemen. Nah, paradigma barunya gimana Pak Herman? Saya itu berpikir, dalam buku saya juga, itu bagaimana kalau ke depan, sistem pemilunya itu, pendekatannya adalah teamwork. Nggak lagi kekuasaan individu. Karena teamwork itu harus membentuk tim, ya. Tim ini dari partai-partai politik boleh, yang disebut koalisi kan gitu kan, koalisi. Tapi orang-orangnya itu dipilih secara teamwork, bukan hanya koalisi pendekatan kekuasaan, ya kan? Teamworknya itu ada timnya nggak usah banyak-banyak, mungkin cukup 15. Paling banyak 17. Kenapa Pak Herman? Lah teamwork ini kita seleksi, masyarakat menyeleksi reputasi daripada calon-calon anggota tim itu, teamwork itu. Karena apa? Dari teamwork itu 1 nanti jadi presiden, 2 jadi wakil, 3 jadi Menko, sisanya adalah menteri-menteri second cabinet. Menteri-menteri profesional di bidangnya. Jangan asal menunjuk menteri. Nah, itu namanya teamwork. Jadi tidak ada popularitas individu. Tapi bintang itu adalah untuk tim. Tim manajemen negara paradigma baru. Sahabat Ipol, tadi Pak Herman sudah menjelaskan bahwasanya paradigma baru itu membutuhkan sebuah super tim, bukan lagi berbasis atau pendekatan di kekuasaan atau individu. Pak Herman tadi menyebut ada 15-17 orang. Memang kalau yang sekarang sampai ratusan orang di kabinet itu salah Pak? Tidak. Ya, kalau saya bilang salah, nanti saya dikira menyalahkan hak prerogatifnya presiden. Tapi presiden harus berpikir kan, ngapain pembantunya banyak-banyak? Wong sudah ada gubernur, sudah ada bupati, dan ini ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi presiden juga, siapapun yang jadi presiden harus sadar itu. Cukup kementerian itu cukup 15. Cukup 15 untuk supporting economic development. Tapi Pak Prabowo pernah bilang
negara ini cukup luas kalau hanya dipikirkan oleh sedikit kementerian, Pak. Pendekatannya itu bukan soal luas. Luas ya, tapi kompleks kan, juga Pak katanya. Contoh, Papua dijadikan 10 provinsi, itu saya setuju karena luas. Terus kemudian Natuna dibuat sebuah distrik kabupaten, itu benar. Perbatasan dengan. Ya, jadi karena undang-undang otonomi daerah itu sudah mengamanatkan, itu dilaksanakan secara konsekuen. Jadi mau di Sangir Talaut yang jauh itu, Pulau Rote selatan, silahkan dimekarkan. Iya, dimekarkan. Tapi bukan dalam hal kementerian yang dibanyakin gitu ya Pak ya? Bukan. Karena luas harus disadari. Tidak mungkin presiden dengan menteri-menterinya itu bisa menjangkau span of control management pembangunan daerah. Tidak mungkin. Karena saking luasnya. Waktu saya jadi menteri, ya 2005-2009, saya itu semua provinsi saya kunjungi, saya berdiskusi di situ untuk pembangunan provinsi. Tapi kabupaten ada 500 lebih, itu saya paling-paling baru 30%. Nah, oleh karena itu mengapa reformasi itu mengamanatkan membuat otonomi daerah. Profesor Rias Rasyid, saya termasuk anggotanya membuat RUU itu. Bapak Otda kita ya, Pak Rias Rasyid. Iya, saya anggota daripada RUU Otonomi daerah. Daerah. Artinya pemerintah pusat harus sudah bisa mempercayakan pembangunan itu ke masing-masing daerah gitu ya Pak ya? Roh sebuah manajemen adalah delegation of authority. Oleh karena itu, milih bupati, milih gubernur itu pakai sistem. Jangan asal orang dipilih. Maaf ya, misalnya ada bupati tukang parkir, anggota DPR RI, preman, kapabilitasnya apa? Itu harus ada sistem paradigma baru untuk seleksi itu. Maksud saya begitu. Jadi pola pikir seorang pemimpin sebuah negara itu harus ke situ. Kalau enggak, ya semrawut sekarang ini. Pembangunan ekonomi ya semrawut. Pengangguran dan kemiskinan malah dipelihara, bukan diatasi. Iya. Fenomena betul. Fenomena dan dirasakan oleh rakyat, bukan ngomongin Pak Herman. Contoh sekarang kemiskinan berapa puluh juta, pengangguran berapa puluh juta. Kelas menengah juga menurun. Negara itu akan sejahtera, akan damai, tenang kalau pengangguran itu diatasi, kemiskinan diatasi. Karena ini dua ini faktor yang mempengaruhi kerusuhan sosial, kerusuhan politik dan sebagainya. Urusan perut ya Pak ya? Karena urusan perut. Balik lagi Pak Herman terkait dengan manajemen Pak Prabowo nih terhadap menteri-menterinya. Beliau pernah bilang katanya ini memang selain negara ini kompleks dan luas, perlu dipikirkan juga terkait dengan ini nih Pak. Politik balas budi atau balas jasa terhadap relawan-relawan beliau lah. Makanya dari itu beliau banyak banget menempatkan koalisinya dia itu di menteri, di wakil menteri, kemudian di komisaris. Tanggapan Bapak gimana nih Pak? Politik balas jasa ini sangat bisa merusak manajemen negara bangsa nggak sih atau gimana Pak? Ya jelas merusak. Kenapa? Dari tinjauan overhead cost negara itu sudah melambung. Dan apa yang terjadi? Bayar gaji, bayar remunerasi, para menterinya, para kepala badan dan sebagainya itu kalau hitung-hitungan produktivitas di perusahaan itu kan ada produktivitas. Ini overhead-nya negara ini sudah over jauh. Jauh ya Pak. Nah paling celaka lagi untuk bayar ini pakai uang hutang. Dan itu yang terjadi saat ini. Bukannya Pak zaman SBY Presiden Bapak juga dulu seperti itu? Ya Presiden SBY hutang juga gitu. Iya tapi terkendali. Itu bedanya. Sekarang membabi buta ya Pak ya? Sejak Presiden Jokowi itu membabi buta. Contohnya pembangunan infrastruktur itu terlalu over.
Apalagi yang menurut Bapak beban negara nih gara-gara Pak Jokowi, apalagi Pak? Utang sangat banyak. Pengangguran, kemiskinan. Itu. Oke. Hukum gimana Pak zaman Pak Jokowi? Hukum. Koruptor makin banyak gitu. Koruptor makin banyak. Jadi rakyat ini menjadi korban ya karena dikorupsi. Akhirnya pajak melambung. Negara ini baru bisa berhasil kalau rakyatnya itu bebas dari pajak. Sepakat Pak. Kita sekarang apa dipajakin Pak? Nah, yang memberi pajak siapa? Ya pengusaha-pengusaha. Iya. Yang punya untung. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Sementara masyarakat jelata kayak saya gini ya perlu dipajakin yang banyak nggak tuh Pak? Bukan, malah saya suruh bebaskan. Bebaskin ya, aduh. Pajak. Itu contoh ya, pegawai, pekerja atau buruh atau ASN lah, yang gajinya sebulan berapa, setahun berapa, itu harusnya dibebaskan. Bebaskan pajak. Tapi kalau ada, ini lebih-lebih, saya dengar dan keputusan ini sudah ya, Bank, Pertamina, PLN, kenapa gajinya sampai miliaran tiap bulan? Coba pikir. Mereka itu hanya diberi amanat mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan di Republik ini. Akhirnya dia numpuk hartanya, ya, ditambah lagi jiwa serakahnya korupsi. Kok tega-teganya itu loh? Rakyatnya sudah yang miskin banyak, masa dibebani pajak. Terus dikorupsi pula ya Pak ya? Dioplos Pak. Tapi kan sebetulnya untuk komisaris direksi itu hal yang wajar dong Pak, punya dana operasional dan gaji yang cukup tinggi. Apa? Saya kan pernah jadi direksi BUMN. Oke. Ya, tapi nggak seperti itu. Ngomong-ngomong dulu Bapak di BUMN mana Pak? Tantiemnya berapa? PT Pembangunan Perumahan. Oke. Itu saya 30 tahunan. Konstruksi karena Bapak latar belakangnya juga konstruksi. Gajinya itu. Nah, sahabat itu sesuai dengan struktur birokrasi karena BUMN kan. Jadi gaji saya tidak lebih dari gajinya dirjen. Tidak lebih dari gajinya menteri. Kalau sekarang ada menteri yang sirik tuh Pak, pengen juga katanya jadi komisaris Pak. Nah, ya itu junior Bapak Pak. Maka itu saya sangat setuju dan saya terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, cut semua itu. Yang namanya tantiem, yang namanya tunjangan. Masuk gajinya mereka lebih gede daripada gajinya presiden. Iya. Makanya semua pengen jadi komisaris ya Pak ya. Zaman Bapak dulu tantiem dibagi juga nggak? Bagi, tapi yang gini loh, pembagiannya juga adil. Misalnya akhir tahun untung bersih, namanya adalah net profit setelah kewajiban pajak perusahaan dibayar. Itu ya 25% itu untuk karyawan sampai kepada satpam. Wah. Menikmati tantiem juga, dividen lah ya. Menikmati. Oke. Dan jangan dinilai kecil, ya lebih tinggi nilainya. Kemudian yang 25% itu untuk direksi untuk BOD, COD. Ya. 25% berikutnya untuk dividen. Oke, ke negara. 25% itu ditahan untuk modal pengembangan perusahaan. Namanya adalah return earning daripada retainer ya, siap daripada keuntungan. Artinya kalau sesuai dengan hitung-hitungan yang normal, sesuai dengan kinerja perusahaan yang bagus, sebenarnya nggak masalah itu ya. Dan sekarang Pak Presiden Prabowo menutup semua itu saya salut ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Prabowo ini saya melihat positifnya satu, penegakan hukum. Pemberantasan korupsi ditegakkan. Mulai dibenahi gitu ya Pak ya? Dibenahi. Terus kemudian koruptor dibuka semua, ditangkap, diselesaikan. Oke. Jaksa di backup.
Kan? Banyak mobil-mobil TNI Pak sekarang. Ya, tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya koruptor sudah, terus kemudian perhatian kepada UMKM, masyarakat kecil juga sudah. Yang harapan berikutnya ya Presiden itu laksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Sahabat Ipol, Pak Herman sudah berterima kasih sekali nih sama Bapak Prabowo karena kiprahnya dalam pembenahan penegakan hukum. Tapi Pak Herman ya, kemarin kalau kita lihat di media massa, kalau mencermati kan banyak dalam tanda kutip musuh-musuh oligarki yang lama itu dibebaskan. Ada pemberian abolisi, kemudian ada pemberian amnesti. Menurut Pak Herman, apakah dalam paradigma baru manajemen bangsa ini merangkul semua musuh-musuh politik itu jadi hal yang penting juga? Ini karena presiden ya. Presiden kan jabatan politik. Nah, di dalam konteks strategi politik, kemudian presiden yang punya prerogatif. Tentu strategi-strategi itu kita awasi. Kalau kenyataan itu adalah bagian daripada pembenahan manajemen, tidak masalah. Ya, jadi dia merangkul musuh-musuhnya, diampuni dan sebagainya. Yang penting, yang diampuni itu lah, mbok yo sadar. Oh gitu ya Pak ya. Berpolitik yang beretika, berbudaya. Jangan berpolitik itu hanya orientasinya serakah kekuasaan. Politik itu amanah. Jadi partai politik itu enggak jahat, enggak jelek. Baik. Yang jelek itu adalah yang menjalankan. Manusianya itu, oknum-oknumnya itu. Contoh misalnya, ini ada informasi kasus Corporate Social Responsibility dari Bank Indonesia sama OJK. Aduh, itu saya tuh betul-betul sebagai anak bangsa itu sedih. Nah, sedihnya kenapa Pak? Nah satu ya, tidak memberi contoh yang baik. Yang kedua, hasilnya dinikmati sendiri untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Nggak melihat kalau rakyat itu, rakyat yang milih dia jadi anggota DPR itu masih miskin, sebenarnya. Itu kan berjiwa apa itu mereka itu? Kan akhirnya tidak berakhlak, tidak beriman. Tapi situasi guyup, situasi damai, situasi merangkul orang-orang yang di seberang Pak Prabowo menjadi timnya, itu memang sangat penting Pak untuk manajemen negara bangsa Pak. Bukankah maksud saya gini, perlu juga check balances dari oposisi gitu maksud saya. Benar juga. Tapi saya rasa Presiden sudah menjalankan itu. Sudah mengukur dia ya. Sudah mengukur. Saya rasa itu karena tidak gampang. Itu satu. Kedua, yaitu yang saya sampaikan bahwa Mas Prabowo ini sekarang bagaimana lepas daripada pengaruh Jokowi. Bayang-bayang Solo. Ya, itu aja. Menarik. Dan itu akan membuktikan kepada rakyat. Okay. Bahwa saya ini bukan boleh katakan kasar ya, bukan anteknya Jokowi. Itu. Bukan bonekawannya Jokowi gitu loh. Ini sudah kelihatan. Dan memang Mas Prabowo setelah jadi presiden itu seharusnya itu segala sesuatunya itu udah yang masa lalu, yang sekarang adalah di tangannya dia. Legacy yang akan dibangun ke depan itu adalah hak mutlak prerogatif Presiden Prabowo. Pak Herman ini sangat kritis banget ya terkait dengan rejim yang lama. Ini Pak Herman selama ini sudah sering dimata-matain oleh Intel atau apa Pak? Mungkin atau aman-aman aja Pak? Bukan, kalau oleh Intel ya terserah aja. Itu saya ngomong apa adanya. Okay. Saya ngomong apa adanya. Yang tapi, tadi saya itu ini sejarah. Saya itu adalah pendiri Rejo. Rejo apa tuh Pak? Relawan Jokowi. Oh sebetulnya Bapak juga dulu Jokowers ya? Iya Jokowers dulu. 2014. Iya. Bukan dari awal. Saya membuat Rejo. Pendirinya adalah saya.
Oke. Pak Muldoko. Kemudian Pak siapa itu? Mantan Ketua MPR, Pak Sidarto. Ketua umumnya adalah Darmisal. Tahun berapa itu Pak? Sebelum Ya Jokowi pertama. Artinya waktu jadi wali kota Solo atau gubernur atau pas presiden 2014? Presiden. Jadi waktu mau jago presiden, saya adalah mendirikan namanya Relawan Jokowi. Bukan Projo. Tapi Pak Herman tulus ikhlas. Jadi saya mau diminta menjadi menteri, setingkat menteri, itu reproduksi lahan non produktif. Ada gambut, ada rawa-rawa. Saya tidak mau. Kenapa? Alasannya? Iya, tanya wong saskinya sasi hidupnya Pak JK itu waktu itu masih wakil presidennya. Apa alasan saya? Pak, ya biar aset itu kan nggak hilang. Biarlah untuk anak cucu kita. Sekarang masih banyak. Zaman Pak SBY itu riset itu ada 7,1 juta hektar tanah yang mangkrak, yang nggak jelas, nggak produktif. Sebentar Pak Herman, artinya dulu Bapak sebagai rejo relawan Jokowi yang harusnya sudah menikmati ongkang-ongkang kaki kursi komisaris atau wakil menteri atau menteri, itu Bapak tidak mau karena ada kebijakan yang Bapak tidak sepakati gitu? Bukan, saya karena memang mau mengabdi langsung kepada rakyat. Itu loh. Saya terus tadi saya sampaikan bahwa saya terus jengkel, sedih itu gara-gara di end-nya Pak Jokowi itu merusak KPK sama MK. Yang mana saya tuh di situ berjuang mati-matian sebagai konseptor awal ya. Sedih pasti ya Pak ya. Sedih, tanda tangan, konseptor tanda tangan. Oke, artinya demi apa? Demi manajemen negara bangsa. Dengan baik. Nah, kemudian saya pelajari, ini karena ternyata sejak reformasi itu juga pendekatannya kekuasaan. Jadi pemilu itu hanya ajang untuk perebutan kekuasaan dengan segala cara, dengan menyuap pemilih, pakai dana bansos, misalnya gitu. Ini kan ironis. Maka itu paradigma baru yang saya konsep itu adalah pendekatannya ke depan itu adalah teamwork, how to manage our country. Teamwork, semuanya mendapatkan tempat berkontribusi yang sama. Sehingga nanti calon presiden, wakil presiden, calon menko, calon menterinya itu terseleksi benar, baik itu capability-nya, background pendidikan. Masa sekarang hanya ijazah palsu aja sampai mau rakyat itu sampai do bingung, do marah, do berkelahi lintas pendukung gara-gara ijazah. Itu kan tidak benar, dan lain sebagainya. Tapi Pak Herman menyadari Pak Jokowi sudah melenceng dari garis-garis besar haluan negara itu sejak tahun berapa Pak? Di masa pertama kepemimpinan Jokowi atau setelah itu? Setelah di end-nya itu waktu beliau sangat kecewa terakhir itu. Iya. Oke. Karena periode kedua saya masih di Rejo dan membantu Pak Jokowi, membantu dalam arti bisa menang kedua kali. Itu saya gerakkan politik komunitas saya. Oke. Menarik, politik komunitas saya. Karena waktu itu kalau saya bilang sama tim suksesnya Pak Jokowi, kalau mengandalkan kekuatan partai politik periode kedua, ini pimpinan partai politik sudah 2 kaki. Nggak bisa diandalkan. Akhirnya tak genjot pakai politik komunitas saya. Relawan segala macam. Bukan hanya relawan. Tapi, komunitas apa? Serikat Pekerja. Itu dari Serikat Pekerja BUMN maupun swasta. Itu berapa juta. UMKM dari pedagang mie bakso dan sebagainya. Budaya. Ya. Oke. Itu komunitas saya. Terus kemudian petani dan sebagainya. Justru itu yang bisa mengakar ya Pak ya. Bisa setia waktu itu ya. Ya memang semua itu keputusan Allah SWT. Tapi yang namanya ikhtiar itu kan harus ada supporting, ada bantuan. Itu. Yang akhirnya keluar dari Rejo, yang tidak sesuai dengan apa yang
diperbuat oleh Pak Jokowi, merusak KPK dan merusak MK, itu saya sama Pak Darto. Jadi berarti Bapak lega dong sekarang ya? Bisa. Karena ternyata apa yang Bapak dukung selama ini salah ya. Oke, baik sahabat Ipol, Pak Herman sudah panjang lebar menerangkan bahwasannya dibutuhkan kepastian hukum dan kemudian pemberantasan korupsi yang cukup masif. Nah, tapi ada satu hal Pak Herman yang belum kita bicarakan, ya ini tentang ekonomi nih. Karena kan ternyata paradigma baru manajemen negara bangsa ini juga terkait dengan ketertarikan para investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Selama ini Bapak ada cerita sebagai praktisi ini, ada cerita nggak Pak terkait dengan para investor luar negeri itu Pak? Ya, jadi gini ya. Pembangunan ekonomi kita ini kalau hanya mengandalkan APBN itu tidak mungkin. Karena APBN kita setiap tahun ya itu 70% ya. Itu kurang lebih 70% itu dipakai untuk pengeluaran yang bersifat pasti. Apa itu? Satu, pengeluaran untuk gaji ya, gaji, ASN dan sebagainya untuk operasional negara. Apalagi sekarang menterinya dan anunya cukup besar, itu kan overheadnya naik. Jadi gemuk ya Pak ya? Ya. Nah, tahu sekarang kalau dihitung itu bisa sampai berapa persen. Nah, yang 30% itu adalah untuk didistribusikan ke daerah-daerah, baik itu bersifat dana alokasi khusus ataupun DAU atau DAK. Ya, itulah. Nah, itu pun tidak bisa memberikan kekuatan pembangunan di daerah-daerah, kecuali daerah itu mempunyai sistem pendapatan daerah yang baik. Maka sudah sekian puluh tahun merdeka itu masih banyak kabupaten-kabupaten yang miskin. Nah, itu. Tuh. Okay. Artinya bahwa pembangunan negara kita ini dalam konteks pembangunan ekonomi itu pelaku ekonominya kan pengusaha, swasta, termasuk investor. Itu kenyataan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya memanage investor? Nah, saya ini kan selama ini berpuluh-puluh tahun kan bergelut dengan rekan-rekan asosiasi investor, baik dari Jepang, Korea, dari negara-negara lah. Wah, ini informasi baru. Nah, saya kan tahu apa yang dikeluhkan mereka, apa yang diharapkan mereka. Betul. Karena investor itu punya suatu prinsip dan punya suatu karakter bisnis dan punya intelijen bisnis. Contoh, ke negara kita, faktor mereka tidak tertarik itu apa? Kepastian hukum. Nomor satu itu ya Pak? Nomor satu, karena gak jelas sama sekali ya. Hukumnya itu baru, kan investor itu kan dari persiapan, pelaksanaan sampai kembali modal, break even point, itu kan bidang apa? Contoh misalnya bidang perminyakan, itu kembalinya itu puluhan tahun. Tol, itu sekian puluhan tahun. Oke. Nah, break even point, baru break even point loh, kembali modal. Nah, oleh karena itu investor ini satu kepastian hukum di Indonesia tidak jelas. Ganti presiden, ganti menteri, ganti presiden, ganti kebijakan, peraturannya berubah, ganti kebijakan, itu satu. Kedua, itu kan sudah bukan saya yang ngomong, hasil riset bahwa Indonesia negara nomor 1 di dunia yang terkorup. Siapa yang berani ke sini? Tuh. Oke, oleh karena itu, kemudian itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah birokrasi, pendekatan kekuasaan. Jadi birokrasi ini bukan mempermudah regulasi, itu
malah mempersulit. Itu loh. Kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah jadi gitu ya Pak ya. Budaya birokrasi kita itu sejak gerakan reformasi yang mesti harus dirubah sampai sekarang belum berhasil. Terlalu panjang menurut Bapak. Oh yes, pokoknya dipersulit. Dipersulit. Ya, bukan dipermudah. Oke. Kan investor itu kan seperti tamu harus dilayani. Tuh, 3 faktor itu. Kalau soal UMK, UMR itu terendah. Harusnya itu menjadi daya saing sebetulnya. Menjadi daya saing. Pertama, bagaimana mau daya saing sudah dikorupsi. Contoh sendiri, PPATK itu dana keuangan negara yang untuk pembangunan itu dikorupsi bocor 36%. Pak Prabowo sendiri pernah statement bocor 30%. Bocor itu artinya bagaimana mau efisien, bagaimana mau berdaya saing. Sahabat Ipol ya. Ya. Pak, terus bener ada lagi betul ya, Pak. Itu benar. Kunci etika. Yang keempat itu harus Menteri Perdagangan ini dan Menteri Investasi ini harus jangan merangkap banyak-banyak. Jangan merangkap karena itu fokusnya adalah lobby bilateral. Meyakinkan negara-negara yang mau investasi. Padahal kenyataannya negara kita ini, Republik Indonesia yang kita cintai ini, Masya Allah, ini negara jamrud di Katulistiwa. Kaya raya, sumber daya alam. Bukan hanya soal kaya raya. Resource base untuk investasi kurang apa negara kita? Pertambangan, tambang apa yang tidak ada? Kehutanan, kita negara yang punya hutan terbesar nomor 4 di dunia setelah Brasil. Lautnya juga. Ya, ekosistem. Dan sebagainya. Sumber daya manusianya, rakyat Indonesia itu adalah rakyat-rakyat yang patuh. Kalau nggak patuh, tidak punya jiwa persatuan dan kesatuan, Republik tidak akan merdeka. Kurang apa? Harusnya itu jadi modal yang besar untuk daya saing kita. Ya. Jadi modal seorang presiden yang diberi wewenang how to manage country itu. Sampai saya bilang, saya dalam hati saya, bukan bermaksud sombong ya, very easy how to manage NKRI. Gitu ya Pak ya? Backupnya angkatan semua setia kepada Republik. Dan dia itu udah declare bahwa tentara itu, prajurit itu adalah tentara rakyat. Hidup mati untuk NKRI. Ibu kandungnya adalah rakyat. Jadi untuk rakyat, melindungi rakyat. Tidak mungkin dia mau menembaki rakyat, kecuali rakyat yang memang nekat, ya, teroris, sebagainya gitu. Ya. Jadi kurang apa? Artinya Presiden Prabowo seharusnya udah punya 2 modal besar, yaitu resources dan juga militer TNI yang setia gitu ya Pak ya, sebetulnya ya. Ini yang sebetulnya yang harusnya dikelola dengan baik. Sayangnya Bapak melihat masih banyak celah-celah negara bangsa ini jadi kocar-kacir gitu ya Pak. Iya, nah sekarang kepolisian. Saya ini sejarah ya. Catat sejarah. Saya ikut tanda tangan memisahkan antara TNI dan Polri. Yes. Maka Bu Mega marah. Kalau polisi caranya begitu, kembalikan lagi di bawah. Kan pernah marah begitu kan? Betul. Nah, kalau memang tidak bisa dibenahi, saya sepakat. Tapi sebetulnya tupoksinya kan berbeda. Kalau tentara itu menjaga persatuan, keamanan negara. Kalau polisi itu menjaga kedamaian, ketentraman masyarakat. Beda kan tupoksinya. Nah, koordinasi itu yes. Ini itu ya Pak yang harus dibenahi. Iya, yang harus dibenahi. Nah, ini memang rakyat sekarang itu termasuk saya itu sangat-sangat mengharapkan Pak Presiden Prabowo ini bisa menata ini. Loh, bukan hanya mengharapkan. Saya pribadi masih punya keyakinan karena Mas Prabowo ini punya karakter. Karakter pribadi, 1, ikhlas. 2, bukan
1000% tapi 100%. 100% apa? Dia ikhlas 100% maksudnya gitu. bukan keikhlasan 100% untuk NKRI. Oke. Keikhlasan dan identitasnya jelas ya Pak ya. Ini Jadi dedikatnya Pak Prabowo itu untuk NKRI itu dan Pancasila nggak usah diragukan. Masalahnya, maka kan saya pernah ngomong tuh di suatu podcast, jangan biarkan Presiden Prabowo sendirian. Tapi artinya itu di situ adalah mengandung harus dibantu. Mengkritik yang konstruktif, positif itu juga membantu. Mengevaluasi perjalanannya itu juga membantu. Dan kebetulan beliaunya juga tidak alergi terhadap kritik dan masukan. Dan ini yang dilaksanakan, ini banyak masukan yang dilaksanakan. Yang belum ini satu, membebaskan pajak rakyat kecil. Kan sudah juga. Utang-utang UMKM kan sudah dibebaskan. Sudah diputihkan ya. Sudah diputihkan. Itu sudah. Artinya jalurnya udah benar lah ya Pak ya. Walaupun masih banyak pajak berkeliaran untuk kita itu ya. Karena saking banyaknya masalah kita. Oke. Kan saya pernah nyampaikan juga, Mas Prabowo ini yang dihadapi sekarang itu sangat berat. Minimum ada 5 krisis yang harus diatasi. Apa aja Pak secara garis besar? 1, krisis moral, mental para pejabat. Adab akhlak moral itu ya nomor 1. Dan Oke. kekuatan iman. Yang kedua krisis keuangan. Utangnya banyak. Ditinggali oleh Pak Presiden Jokowi aja 11 triliun ya? Ya, Berapa Pak? 11.000 triliun. 11.000 triliun. Dengan kurs sekarang ya. Yang ketiga, Sistem pendidikan. sistem pendidikan. Karena sebuah negara itu sebetulnya yang harus dibangun dulu adalah sistem pendidikan. Mendidik rakyatnya. Mendidik kecerdasan rakyatnya. Mendidik kedisiplinan rakyatnya. Itu kan di pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Yang keempat Pak. Yang keempat itu andalan kita itu adalah energi. Energi mau fosil mau habis. Oke, itu PR juga nih ya. Juga. Terakhir yang kelima. Terakhir itu adalah pembangunan politik. Oke. Itu ya. Praktis kita. Sebelum Pak Herman closing statement dan harapannya ke Pak Prabowo, saya ingin ngobrol santai Pak terkait dengan tadi, balik lagi ke investor. Selama ini Bapak ketika bertemu para investor itu ada pengalaman menarik apa nih Pak dari mereka nih Pak? Ya, menariknya setelah saya jelaskan. Republik itu begini loh. Republik saya ini. Dengan segala kekurangannya loh ya. Enggak sebetulnya kalau dari kacamata investor tidak ada kekurangan. Oke. Itu. Apalagi penduduk kita banyak. Republik kita ini ya, yang kita cintai ini bagi investor tidak ada kekurangan. Malah justru kepengin investasi membangun di Republik Indonesia. Sekarang gini ya. Resources kita, sumber daya alam kita tidak usah mulu-mulu, diambil 7 aja. Sekarang ya, 1 ya. Yang namanya pertanian. Pertanian itu di republikmu itu mau ditanami apa saja. Tanaman pangan, perikanan, peternakan. Semua bisa subur. Itu market potensialnya itu rakyat Indonesia itu sekian ratus juta. Oke. Nah itu 1. Jadi tidak perlu mikir pasar ya. Pasar saya jual kemana enggak. Oke 1. Yang kedua tadi apa pertanian ya. Yang kedua kehutanan. Kurang apa? Hutan Republik kita ini adalah hutan tropis yang terbesar keempat di dunia. Oke. Forestry management, manajemen hutan ini itu harus dibangun. Ini orang menterinya itu jangan menteri politik. Ya. Tapi kan presiden dulu dari Fakultas Kehutanan, Pak. Presiden yang dulu. Nah iya. Katanya. Oh, katanya. Oke. Lanjut, saya Pak. belum lihat si jasanya ya. Oke, yang ketiga. Kehutanan, contohnya. Pak. Di dalam hutan itu ekosistem, Bapak mau nyari apa? Kera saja. Kera loh. Itu dari kera yang sekian ya sampai orangutan. Orangutan yang besar. Pernah diperhatikan? Enggak sih, Pak. Ular, jenis ular dari ular kecil sampai piton. Terus kayu apa yang di Republik Indonesia? Sehingga
forestry management itu harus dipegang oleh menteri yang memang ahli kehutanan. Wapres Gibran ngomongin Kemenyan loh Pak. Tentang pohon itu juga bagus dong berarti Pak. Kan dari kayu. Gimana tuh? Kemenyan itu memang ada ya, apa namanya, itu kan biasanya kemenyan kan diekspor ya Pak ya, ke Timur Tengah atau Cina untuk apa itu? Dupa gitu ya, untuk wangi-wangian ya. Itu. Oke. Ya enggak apa-apa. Itu pun ada kan ada. Gitu. Kemudian yang berikutnya pertambangan. Sekarang tambang apa yang enggak ada di Republik? Ya, kaya semua Indonesia. Ya itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah air. Indonesia berapa juta sungai? Itu danau. Itu kalau dikelola sungai bersih, sebari ikan. Masyarakat biar ngambil aja gratis. Makan bergizi gratis juga jadi sehat nggak itu? Sehat banget. Itu dari air. Angkasa. Di negara ini juga hanya ada 4 negara yang di garis khatulistiwa, termasuk Indonesia. Maka negara kalian itu disebut jamrut di khatulistiwa. Ilustrasi penyanyi, Kos Plus. Tongkat dibuang jadi tanaman. Kolam jadi susu. Nah, almarhum Buri Pesolima itu seniman itu punya ilustrasi loh. Okay. Semangka bisa berdaun sirih. Itu maksudnya semangka kan jenisnya sama sirih kan sama. Sejenis, itu kalau dicangkok berbuah semangka tapi daunnya sirih. Luar biasa Indonesia. Itu. Pak Herman, artinya gini ya, Pak Prabowo itu saya selesaikan dulu. Oh, siap. Ini baru berapa tadi? 5 sih tadi sudah. Sudah 5. Saya ngambil 7 aja. Oh, siap. Kemudian sumber daya alam yang namanya manusia. Manusia Indonesia itu, SDM Indonesia itu orang pinter-pinter. Contoh, almarhum Pak Habibie. Ya. Legasinya apa? Rumus pesawat, crack. Sayap, yes. Siapa? Pak Habibie kan? Betul. Orang mana? Makassar Bugis. Bangsa asli Indonesia. Bangsa Indonesia. Banyak sekali. Artinya kita nggak bodoh-bodoh ya Pak ya? Wow. Yang bodoh itu kita karena kita mau dihapusin oleh orang asing. Saya itu megang perusahaan joint venture antara BUMN, PTBP sama Taisei Corporation. Taisei Corporation itu adalah 5 besar perusahaan Jepang. The big 5 company di Jepang. Join kan. Saya membangun high-rise building di Tamrin di mana-mana, power plant, 7 hotel pampasan perang, lapangan terbang internasional. Saya sekolah di sana itu, malah mereka mau muji saya, mujinya, loh, insinyur Indonesia kok apa-apa bisa. Kalau di Jepang itu spesialis, jadi kalau misalnya spesialis beton ya hanya beton doang. Pak Herman itu dalam kuliah ini ditanya apa aja bisa. Ditanya air bisa. Ditanya geologi bisa. Karena di Indonesia itu pendidikan engineer itu adalah bersifat umum. General. Ya, kalau institut baru spesial. Ya. Artinya baik Pak Herman ingin mengatakan sebetulnya modal Pak Prabowo ini cukup banyak untuk bisa menarik investor luar negeri ya. Jadi gini Pak, Presiden Republik Indonesia ya, yang sekarang ini punya kekuatan. 3 kekuatan. 1, Pancasila. 2, sumber daya alam. Yang 3, sumber daya manusia. Itu kalau dikelola dengan baik, itu yang saya sebut bahwa very easy to manage your country. Luar biasa. Pak Herman, ini karena waktu yang terbatas sebetulnya masih banyak yang ingin kita obrolin ya. Tapi closing statement dari Pak Herman melihat dari paradigma baru manajemen negara bangsa, apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Presiden kita nih? Ya, silakan. Secara umum kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, saya ini menyampaikan, yang saya sampaikan itu adalah masalah kompetensi dan pengalaman saya. Jadi saya tidak bersifat menggurui. Dan kalau ditanya legasinya Bapak sebagai pejabat negara apa? Itu 40
kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi, semua sudah jadi ibu kota pemekaran kabupaten. Terus infrastruktur yang bersifat jalan umum, seperti jalur selatan Jawa, itu saya. Dan sebagainya. KPK, sistem negara bangsa, MK, itu juga legacy saya. Jadi saya tidak bermaksud sombong, tapi saya memberikan masukan pengalaman saya. Itu satu. Yang kedua, untuk generasi muda, boyo jangan diam, bangkit tapi terstruktur, terukur. Jangan hanya bisa demo-demo doang. Tuh. Nah, kemudian kepada presiden, kita ini di dunia ini, khususnya di negara Republik Indonesia itu, mau mengandalkan siapa? Karena dalam sistem ketatanegaraan itu adalah presiden yang bisa membenahi, merubah, memperbaiki sistem jalannya pengelolaan negara bangsa. Nah, saya hanya beri masukan for the next, mungkin mulai tahun 2029 ke depan, boyo berpikir secara paradigma baru tentang pengelolaan negara. Intinya pendekatannya itu jangan kekuasaan saja. Pemilu itu untuk merebut kekuasaan, caci maki, nyogok sana, nyogok sini sama pemilih. Tapi pendekatannya itu adalah teamwork. Super teamwork. Itu kata-kata yang harus kita ingat nih sahabat Ipol, bila kita ingin jadi negara bangsa yang maju. Pak Herman, terima kasih nih, banyak hal yang ingin kita bicarain, tapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Kita akhiri sampai sini. Baik sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, dan follow selalu berita-berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Saya juga mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada siapapun, kurang lebihnya saya dimohonkan. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.